Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merlin Hiola. Dan saya Rahmanur Raisa. Dan saya Mutiara Tolomong. Baik, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi kami, yaitu tentang aspek perkembangan anak usia dini. Sini saya akan menjelaskan teori perkembangan menurut para ahli. Menurut Monks, perkembangan adalah suatu proses yang menuju kesempurnaan yang tidak akan terulang kembali. Sedangkan menurut Seyfert dan Hocknung, perkembangan adalah suatu proses yang terjadi pada seseorang yang mengakibatkan dengan bertambahnya jangka panjang, pola pikir, hubungan sosial, dan skill motoriknya adalah perkembangan pada anak usia dini. Perkembangan pada anak usia dini adalah perkembangan yang dengan bertambahnya berat badan, tinggi badan, keterampilan otak anak, serta motorik kasar dan motorik halus. Selanjutnya, ciri-ciri dari tinggi badan. Tinggi badan pada anak laki-laki dan anak perempuan. Pada laki-laki usia 1 tahun dengan tinggi 72-78 cm. Pada anak usia 2 tahun, tinggi badannya 82-92 cm. Pada anak 3 tahun, 83-95 cm. Pada anak 4 tahun, 84-97 cm. Anak 5 tahun, 85-98 cm. Selanjutnya, tinggi badan pada anak perempuan. 1 tahun, 70-78 cm. 2 tahun, 80-92 cm. 3 tahun, 82-95 cm. Umur 4 tahun, 83-96 cm. 5 tahun, 84-97 cm. Menurut Bambang Sujiono 2012, motorik halus adalah gerakan yang hanya melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu saja, misalnya otot-otot kecil yaitu jari jemari tangan dan gerakan pergelangan tangan yang tepat. Contohnya adalah memegang krayon. Sedangkan motorik kasar menurut Endang Rini Sukamti 2007 adalah gerakan yang hanya melibatkan otot-otot besar, misalnya gerakan lokomotor, gerakan non-lokomotor, dan gerakan manipulatif. Contohnya yaitu mendorong dan berlari. Perkembangan sosio-emosional. Dalam perkembangan sosio-emosional, anak mulai belajar menjalin hubungan dengan teman dan lingkungannya. Menjalin hubungan sosial dengan teman dan lingkungan yang sebagai proses untuk belajar berkomunikasi, berbagi, dan berinteraksi. Perkembangan sosial pada anak berhubungan dengan cara pertemanan, cara berinteraksi, dan mencegah konflik dari pertemanan. Menurut Nurjanah 2017, perkembangan sosial emosional anak usia dini merupakan proses belajar pada diri anak tentang berinteraksi dengan orang di sekitarnya yang sesuai dengan aturan sosial, dan anak lebih mampu dalam mengendalikan perasaannya yang sesuai dengan kemampuan dalam berinteraksi dan mengungkapkannya. Perkembangan kognitif anak terdiri dari 3 piaget. Yang pertama, tahap sensori motor. Tahap sensori motor adalah dimulai dari 0 sampai 24 bulan. Kemampuan bayi terbatas pada gerak dan panca inderanya. Yang kedua, tahap operasional. Tahap operasional dimulai dari 2 sampai 7 tahun. Anak mulai dapat menerima rangsangan tapi sangat terbatas. Dan yang ketiga, tahap operasional konkret. Tahap operasional konkret dimulai dari 7 sampai 11 tahun. Kemampuan anak mengingat dan berpikir secara logis pada anak adalah hal yang sangat meningkat. 4. Tahap formal pada umur 11 tahun. Pada masa ini, anak sudah mampu berpikir secara abstrak dan menguasai penalaran. Perkembangan kognitif anak biasanya lebih terkait dengan kemampuan anak untuk menggunakan otaknya secara menyeluruh. Kemampuan yang termasuk dalam aspek kognitif sangat banyak dan mencangkupnya pun sangat luas. Aspek perkembangan bahasa pada anak usia dini. Periode kritis dalam perkembangan kemampuan berbahasa terjadi sejak bayi baru lahir sampai dengan usia 5 tahun. Kemampuan berbahasa anak tumbuh dengan berkembang pesat selama masa prasekolah. Perkembangan bahasa juga diperoleh dengan cara interaksi dengan lingkungan sekitar anak, dengan melalui stimulus yang diberikan oleh sekitar
dan dengan metode pembelajaran yang dilakukan dalam suatu keluarga atau masyarakat. Masalah perkembangan pada anak. Yang pertama, faktor bawaan, yaitu anak berkembang sesuai dengan potensi bawaannya. Secara umum, ini telah dibawa manusia sejak lahir. Yang kedua, faktor bimbingan, yaitu perkembangan ditentukan oleh lingkungan. Contohnya, lingkungan membentuk jiwa-jiwa anak melalui proses asosiasi dengan lain sebagainya. Yang ketiga, faktor kesinambungan. Perkembangan sebagai proses bertahap dan berkelanjutan. Yang keempat, yaitu ketidaksinambungan. Perkembangan bersifat kualitatif dan tidak selalu merupakan lanjutan dari tahap sebelumnya. Upaya penanganan masalah pada anak. Yang pertama, identifikasi kasus, yaitu upaya untuk menandai anak yang mengalami masalah. Yang kedua, identifikasi masalah, yaitu merupakan mengetahui inti dari masalah tersebut. Yang ketiga, diagnosis atau langkah mengidentifikasi masalah. Yang keempat, prognosis atau merumuskan alternatif upaya bantuan. Yang kelima, yaitu treatment atau upaya pemberian bantuan. Baik, itulah penjelasan dari kami kelompok 3 mengenai tentang aspek perkembangan anak usia dini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.